Sebetulnya semua komunikasi sudah coba kami lakukan. Kami juga sudah menjelaskan tentang hakikat dari acara jalsa ini. Ya, tetapi pada akhirnya pemerintah tetap dengan sikapnya dan inilah akhirnya. Pak, kalau boleh tahu jalsah itu apa sih Pak? Jalsa itu pertemuan. Oh, Kalau mungkin pertemuan. bahasa Inggris itu annual gathering lah. Annual Pertemuan gathering. silaturahmi seperti itu untuk internal anggota Ahmadiyah sendiri. Tadi teh mau dijelasin tentang Ahmadiyah sendiri tadi gimana? Ya mungkin selama ini ada beberapa saudara kaum muslimin yang lain yang menganggap bahwa kita itu berbeda dengan Islam yang lain, bahwa seolah-olah kita itu bukan Islam. Sebenarnya selama saya berada dalam jamaah ini saya tidak pernah melihat adanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam sama sekali. Kita bersyahadat dengan syahadat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang kita yakini sebagai Nabi yang paling sempurna, Nabi yang ajarannya juga paling sempurna, yang ajarannya juga kita ikuti. Bahkan di dalam Ahmadiyah itu kita itu diwajibkan setiap hari membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Jadi adanya tuduhan-tuduhan bahwa nabinya lain dan sebagainya itu sama sekali tidak benar. Bahwa kita juga sama-sama mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan kita meyakini dan mengimani bahwa seluruh apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Kalau itu tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman misalkan, kita juga percaya sabda itu benar. Jadi insya Allah bahwa kita sangat mencintai Rasulullah SAW. Kemudian kita mengamalkan semua rukun Islam yang 5 juga, kita juga mempercayai rukun iman yang sama. Hanya kalau ada satu dua masalah perbedaan tentang satu tafsir, yaitu hal yang wajar dalam beragama. Bahkan Rasulullah SAW sendiri kan sudah menyatakan bahwa Islam itu akan terpecah ke dalam 73 golongan dan semuanya Rasulullah katakan Islam gitu. Jadi dan tidak boleh ada yang mengklaim bahwa Islam itu hanya A, Islam itu hanya B. Ya Islam itu kan Rasulullah SAW mengatakan 73 golongan, artinya setiap golongan itu pasti punya ciri khas masing-masing gitu. Dan kita ini bukan Tuhan yang berhak untuk menghakimi orang lain bahwa kamu Islam, kamu bukan, kan tidak begitu. Jangankan kita untuk misalkan berbeda pendapat dalam satu tafsir, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa dalam beragama saja Allah taala berikan kebebasan, la ikraha fiddin. Kita dalam beragama saja Allah taala berikan kebebasan, apalagi dalam berpendapat gitu. Sebetulnya sih mungkin dibandingkan perbedaan, kita malah lebih banyak persamaannya. Kita sama-sama meyakini, saya 2003 dengan karunia Allah Ta'ala berhaji ke Baitullah, ke Mekah, tidak ke tempat lain. Ini kan ada kan fitnahan-fitnahan seperti itu, hajinya kadang ke Kadian atau ke Parung katanya. Padahal itu tidak benar sama sekali. Saya haji 2003 itu ke Mekah juga sama kawan-kawan saudara-saudara yang lain juga sama ke Mekah. Nah ini kitab suci yang kita gunakan sampai saat ini, sejak saya berada di dalam jamaah ini, ada tetap Al-Quran. Tidak pernah saya menemukan ada kitab suci lain selain Al-Quran. Bahkan kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang paripurna untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia. Sehingga karena kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang paripurna untuk seluruh umat manusia, yang bahasanya itu bukan bahasa Arab, bukan berbahasa Arab, akhirnya kita memiliki satu program untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa dunia. Supaya Al-Quran ini, pesan Al-Quran ini, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran ini, ajaran Al-Quran ini tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Masalah mereka mau terima atau tidak kan itu urusan mereka dengan Tuhan ya. Tetapi usaha kita untuk membumikan Al-Quran agar tujuan dari diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci umat manusia di akhir zaman itu bisa terwujud. Ya kita terjemahkan ke dalam 100 bahasa. Jadi aneh kalau mengatakan, kan ada ya tuduhan kitab suci Ahmadiyah itu tazkirah. Selama saya berada di jamaah ini sama sekali itu tidak benar, itu fitnah belaka, itu tidak benar sama sekali. Kalau Lahore itu apa sih Pak? Itu mungkin nama kota sebetulnya Lahore itu. Lahore. Jadi ada orang-orang yang waktu itu mereka memisahkan diri dari jamaah ini, bertempat di Lahore, jadi namanya Ahmadiyah Lahore gitu. Ahmadiyah Ya, Lahore. Lebih ke identitas tempat aja berarti. Ya, identitas tempat, dan mungkin ada beberapa perbedaan pandangan lah dengan jamaah Ahmadiyah yang sebenarnya itu. Pak, untuk di Ahmadiyah sendiri Pak, kegiatan-kegiatan apa aja sih Pak yang memang ini kan menjadi banyak gitu Pak, Iya. sehingga kan banyak
saya melihat kan banyak fasilitas-fasilitas yang memang siap menjamu para tamu dan undangan dari luar, Pak. Oh, iya. Apa aja sih Pak kegiatannya, Pak? Mungkin kegiatan yang resmi, yang tahunan ya, sifatnya itu seperti ini, jasa salana atau annual gathering ya. Annual gathering ini ajang silaturahmi, ajang tadi untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan dalam diri anggota kita, internal kita. Ya kadang-kadang kita mengundang teman-teman dari media juga ya untuk hadir supaya kawan-kawan kita ini punya gambaran yang jelas itu langsung gitu, nggak katanya-katanya gitu. Nah kadang-kadang kita undang. Nah seperti ini kan kita mengundang saudara-saudara kita, baik itu yang muslim atau non muslim, sama saja bagi Ahmadiyah itu masih saudara kita juga gitu. Kita siapkan fasilitas untuk menjamu mereka semaksimal yang bisa kita berikan gitu. Seperti di sini ada ruang tidur kita sulap ini, persawahan ini. Itu ada ruang tidur, ada tempat beracara, tempat sholat berjamaah di sana kita buat juga yang menampung mungkin beberapa ribu orang bisa menampung di situ selama 3 hari ini. Dalam rencana kegiatan berapa banyak Pak yang diundang? Pada awalnya sih banyak ya, tapi karena satu dan lain hal mungkin kurang dari setengah yang berencana dari hadir itu. Pada awalnya kita rencanakan untuk bisa mengundang dengan warga yang ada di sini ya. Warga di sini tuh ada ya mungkin 5 ribuan lah ya, mungkin lebih kurang gitu. Kita mengundang saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia sekitar ya 10 ribuan lah. Tapi karena satu dan lain hal, ada ujian anak-anak, ada yang nggak dapat cuti dan sebagainya, ada yang sakit ya akhirnya sedikit, tidak banyak akhirnya yang akan datang itu. Terus Pak, di luar itu Pak, saya kan tadi melihat makam-makam yang memang ada yang donor mata. Oh, donor mata. Itu gimana? Oh iya, ini juga salah satu program kita untuk kemanusiaan. Kita ada namanya gerakan donor mata. Donor mata. Jadi ya kita mendonorkan kornea kita ketika wafat. Kita sudah ada timnya di setiap cabang itu ada timnya. Jadi ketika si kornea ini diambil, itu akan diserahkan ke bank mata ya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan supaya mereka juga bisa mendapatkan kenikmatan untuk bisa melihat ciptaan Allah Ta'ala di dunia ini. Itu salah satunya. Ada juga kegiatan sosial lain ya, donor darah misalkan, itu rutin lah per 3 bulan ya. Kalau donor mata kan harus menunggu orang meninggal dulu ya. Biasanya nggak mau duluan itu. Tapi kalau donor darah biasanya kita per 3 bulan itu rutin. Dan itu dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi sekali kita melakukan donor darah itu bisa di 30-40 titik serentak. Hanya kadang-kadang ini kurang terekspos di media ya, karena kita ya berbuat baik saja gitu. Mungkin dengan bantuan rekan-rekan dari media. Dengan melibatkan puskesmas atau medis? PMI biasanya kita bekerja sama dengan PMI. Untuk donor mata gimana? Ada tim medis tersendiri? Ada, kita melatih anggota-anggota kita untuk melakukan eksisi kornea mata. Karena kan kalau menunggu datang dari pusat misalkan, ya mungkin secara medis sudah tidak bisa diambil gitu. Betul. Jadi kita di cabang-cabang itu kita latih mereka untuk bisa melakukan eksisi sendiri, operasi kecil lah untuk mengeluarkan kornea mata ini. Banyak sebetulnya kegiatan sosial kita ada, biasanya kita di daerah-daerah yang susah air, kita bikin sumur bor ya di sana dengan semua biaya dari kita untuk masyarakat. Kita bikin ya bakti sosial dan sebagainya. Terus Pak Rahmat, kalau boleh tahu sejarahnya gimana sih Ahmadiyah itu Pak? Sekilas saja, kilasan. Ahmadiyah ini secara resmi pertama kali didirikan. Betul. Itu mungkin sudah 130 tahun lebih ya. 130 tahun. Berawal dari pendiri Ahmadiyah yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau mendirikan jamaah ini. Ya sekarang sudah lebih daripada 135 tahunan lah sudah berdiri. Sedangkan di Indonesia sendiri, Ahmadiyah secara resmi mulai berdiri itu dari tahun 1925. Secara resmi berdiri. Kemudian diakui oleh dalam SK Menteri Kehakiman tahun 53. Jadi secara organisasi Ahmadiyah ini organisasi yang legal, organisasi yang tidak terlarang, organisasi yang legal. Kan kita juga setiap tahun memperbaharui di verifikasi kemudian berkenaan dengan tujuan didirikannya Ahmadiyah itu yuhyidin wa yuqimu syariah, untuk menghidupkan kembali agama Islam dalam hal ini dan juga menegakkan syariat. Jadi bukan agama baru, bukan ajaran yang baru. Ini langsung pendiri Ahmadiyah yang menyatakan bahwa berdirinya Ahmadiyah ini ya untuk yuhyidin wa yuqimu syariah, supaya agama Islam ini hidup kembali dan syariat ini tegak kembali.
tidak ada yang lain gitu. Sehingga kalau ada yang mengatakan Ahmadiyah ini adalah berbeda dari Islam, ya menurut saya mungkin pandangan pribadi saya, mereka pasti belum melakukan penelitian yang objektif Betul. tentang Ahmadiyah gitu. Baru katanya. Itu baru katanya mungkin. Nah berarti Pak Rahmat ini di asli Kuningan, Pak? Saya di sini karena jadi ketua panitia di sini, jadi saya hadir di sini. Tapi ya kakak saya ada di sini juga. Asli mana, Pak, berarti? Saya kalau kelahiran Sukabumi, tapi kalau leluhur saya dari Kuningan juga gitu. Oh, asli Kuningan berarti. Leluhur saya yang asli Kuningan. Saya lahir di Sukabumi ya. Berarti Tadi kalau misal jadi rencananya ada berapa umat Pak yang datang? Ya mungkin tadi kalau ya sekitar 7 ribuan atau 7-8 ribuan lah mungkin ya kalau semuanya lancar ya Selama 3 hari berarti? selama 3 hari ya. Dan ini juga pada awalnya ya akan dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, banyak sekali tokoh-tokoh nasional, baik itu dari pemerintahan, dari akademisi, dari rekan-rekan NGO, dari ya termasuk dari tokoh-tokoh Kuningan, tokoh-tokoh Cirebon yang akan datang juga memberikan sambutan-sambutan dalam acara ini. Dan secara ini sebetulnya sudah banyak yang memberikan, yang hadir dalam jasa-jasa kita di tempat lain, para tokoh-tokoh ini. Pak, artinya dengan penolakan dari pemerintah untuk mungkin bagi pemerintah seharusnya hak-hak warga negara itu tidak dibeda-bedakan gitu. Kita ini memiliki hak yang sama di depan hukum gitu. Tidak ada warga negara kelas 1, kelas 2 semuanya itu sama gitu. Tidak ada diskriminasi? Tidak ada diskriminasi. Ya kalau saya mengatakan mungkin ya ini semacam persekusi terhadap hak-hak konstitusi warga Ahmadiyah. Karena keberadaan Ahmadiyah itu legal secara hukum, kegiatannya pun dilindungi oleh Undang-Undang Dasar, lalu dilarang. Nah sebenarnya yang melanggar hukum siapa gitu? Kan tinggal kembalikan saja pertanyaan itu. Itu ya meskipun itu tidak kami ungkapkan gitu. Tapi kan sebagai orang yang berakal kita pasti bisa memahami hal itu gitu. Sebenarnya yang melanggar hukum itu siapa? Kita dilindungi undang-undang, organisasinya legal, kita beracara di tempat sendiri, acaranya tidak mengandung unsur makar sedikit pun, acaranya tentang persaudaraan, tentang cinta kasih, tentang perdamaian, tentang bagaimana Islam ini dinampakkan seramah mungkin kepada umat manusia, dinampakkan sebagaimana Rasulullah rahmatan lil alamin, sebagai wujud kasih sayang untuk alam semesta, itu kita wujudkan. Lalu masalahnya di mana gitu? Nah, itu saja sih mungkin. Tentu sebagai orang yang terlibat langsung untuk adanya program ini, acara ini, ya tentu saya secara pribadi sangat-sangat menyesalkan hal ini harus terjadi. Sekiranya setiap orang itu bisa berpikir objektif, saya yakin hal-hal semacam ini tidak harus terjadi gitu. Kita ini kan negara yang berbineka tunggal ika. Kita ini negara yang mengakui Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan bernegara kita. Ya kalau kita tidak mau menjalankan itu, artinya kita harus mengganti Undang-Undang Dasar dong. Dan KTP-nya juga KTP Islam ya Pak? Oh jelas, KTP Islam. KTP